Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidan fid dunya qani'an bil yasir minha. Zaidan tur kang zuhud kang topo fid dunya ing dalem donya qani'an tur kang nriman. Qani'an tur kang nriman bil yasiri kelawan barang kang sethithik minha saking dunya munfikon tur kang nafkahake munfikon tur kang belanjaake nafkahake lil fadili keduwe barang kang luweh kang turah lil fadili keduwe barang kang turah kang luweh an hajatihi saking hajat kebutuhane man. Mukmin nggih, mukmin beriman. An hajatihi saking hajat kebutuhane mukmin. Mimma bayane saking barang fiyadihi kang ing dalem tangane mukmin. Nasihan tur kang mituturi, nasihan tur kang aweh wasiat, aweh nasihat li ibadillahi maring biro-biro kawulane Allah, li ibadihi maring biro-biro kawulane Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Musfikon tur kang welas alaihim ing atase ibadillah. Rahiman tegese kang welas asih, rahiman tegese kang welas asih bihim kelawan ibadillah. Amiron tur wong kang ngajak, wong kang perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus, bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus, nahian tur kang nyegah, nahian tur kang nyegah anil munkari saking barang kang mungkar, musari antur kang agi-agi, musari antur kang cepet-cepet padha ae. Musari antur kang agi-agi fil khairati ing dalem pira-pira
kebagusan. Mulaziman tur kang netepi lil ibadati, mulaziman tur kang netepi lil ibadati maring pira-pira ibadah, lil ibadati maring pira-pira ibadah. Dalan tur kang nuduhake, dalan tur kang nuduhake alal khairi ing atase kebagusan, alal khairi ing atase kebagusan. Da'iyan tur kang ajak-ajak, dai ilal huda maring pituduh, ilal huda maring pituduh. Berlanjut keterangan mengenai nasihat-nasihat fi kitabil nasoid diniyah. Seharusnya lah setiap orang yang beriman memiliki sifat-sifat yang terpuji, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat yang luhur. Sudah sepatutnya setiap orang beriman, berarti setiap kita menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji yang harus menghiasi setiap kita, ayyakuna khosyian mutawadhian khaifan wajilan musfiqon dan seterusnya. Saterusna zahidan fid dunya qani'an bil yasir minha. Sifat-sifat yang terpuji seperti zahidan qani'an minha. Apa itu zuhud? Bahasa yang mudah, zuhud adalah cinta amaliyah akhirat. Mengenai dunia sebatas hajat yang dibutuhkan, yang primer-primer, yang pokok-pokok, yang mendesak-mendesak, yang doruri, yang lazim dibutuhkan. Ini yang mana mengambil kebutuhan sesuai yang diperlukan. Ini juga masuk bilangan zuhud, tapi terendah. Mengambil harta, mengambil dunia sebatas yang dibutuhkan, berarti tidak berlebih. Apa yang pokok-pokok, pokoknya menyintai untuk akhirat, persiapan untuk menuju akhirat. Nah, ini sudah barang tentu berkenaan kalawan faham tentang agama. Kanjeng Nabi adawu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki terhadap seseorang jadi orang baik, maka fahamkan dia, Allah fahamkan dia tentang agama. Faham agama sudah barang tentu berangkat dari ta'alum, dari belajar, dari ngaji, dari bibinau kata orang Jawa. Belajar. Kalawan ngaji, kalawan belajar, kalawan nuntut ilmu, nanti akan mendapat ilmu, akan tahu, akan ngerti, akan faham. Tahu, ngerti, faham. Tahapan pertama tahu karena pengenalan. Setelah itu ngerti. Yang sempurna adalah faham. Yufaqihu, fikih. Fikih itu artinya faham. Faham itu artinya detail, diketahui, dia mengerti
secara detailnya mana difahami. Ketika faham itulah antara dohiriyah dengan batiniyah sudah muwafaqah, sudah sesuai, tidak bertentangan. Kalau sebatas tahu, biasanya kalau diingatkan, jangan macam-macam, siapa sih tak tahu berbuat sesuatu, palingnya hanya sebatas tahu, belum meningkat kepada ngerti yang ada sedikit unsur sadar. Jadi ngerti itu ada sedikit unsur sadar. Zahidan fid dunya qani'an, ya. Qani'an bil yasir. Tanda-tanda seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah. Dalam sebuah makalah berlanjut dengan sabda Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ditambahkan 2 tanda. Tanda pertama zahidan. Zahidan ini tanda seseorang dikehendaki baik oleh Allah. Karena punya ilmu, difahamkan tentang agama. Pertama adalah zahidan, zuhud, topo, cinta amaliyah akhirat. Cinta amaliyah akhirat. Biasanya ada yang dimanai sengit dunyo, topo sengit dunyo, membenci dunia yang berlebih. Bukan membenci secara total, karena ada yang dibutuhkan, ada yang dihajatkan. Dan tidak seluruhnya dibenci. Karena apa? Karena dunia ini adalah mazro'ah, lahan ladang yang mesti harus menanam. Karena ke akhirat itu ladangnya di dunia. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Ad-dunya utawi dunya iku khuliqat den dadekake apa dunya lakum kanggo sira kabeh. Dunia ini diciptakan untuk kalian, untuk kamu. Sadarlah kita, wa antum khuliqtum lil akhirah. Wa antum utawi sira kabeh iku khuliqtum den dadekake sapa sira kabeh lil akhirati kanggo akhirat. Kalian semuanya diciptakan untuk menghuni akhirat abadi, selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Dunia untuk kita, kita untuk akhirat. Ini yang mesti harus didasari. Dunia sebagai lahan, dunia sebagai ladang, tempat menanam, mengetamnya nanti, panennya nanti di akhirat. Sehingga Allah menghendaki baik terhadap hambanya melalui faham agama, kemudian dizuhudkan urusan dunia. Yang ketiga tanda seseorang dikehendaki baik oleh Allah, wa yubsirhu uyuba nafsihi. Wa yubsirhu lan awe weruh sapa Allah ing kawula uyuba nafsihi ing pira-pira cacate awak dhewe ne kawula. Yufaqihu fiddin wa yushidhu fid dunya wa yubsirhu uyuba nafsihi. Berarti seseorang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, pertama difahamkan urusan agama, kedua dizuhudkan urusan dunia, ketiga papasde ngawes ngotee maca kesalahan dengan diri. Ini tanda seseorang dikehendaki baik oleh Allah. Tatelo, pertama difahamkan urusan agama, kedua dijadikan orang sezuhud, ketiga dijadikan seseorang yang pandai mengoreksi diri, yang pandai introspeksi, mawas diri, maca abek. Nah, itu tanda. Perhatikan oleh kita, seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah, pertama difahamkan urusan agama, kedua dijadikan zuhud tentang dunia, yang ketiga pandai mengoreksi diri sendiri, aib cacat diri sendiri. Kita ingat-ingat ini. Inilah tanda seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah. Mun balik, seseorang yang dikehendaki buruk oleh Allah balik.
dibodohkan urusan agama, dirakuskan dengan harta, diserakahkan dengan dunia. Kemudian pasdo kesalahan orang lain. Ini mau dibalik nyamana mafhum mukhalafahnya. Mafhum muwafaqahna, pengertian yang sesuai, yang cocok, yang muwafaqah adalah seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah. Pertama, difahamkan urusan agama. Kedua, dizuhudkan urusan dunia. Ketiga, pandai mengoreksi, membaca aib, cacat diri sendiri. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya. Nah, ini berarti orang yang dijadikan seseorang oleh Allah dijadikan orang buruk, bodoh urusan agama, serakah dengan harta, pasde ngawe salah orang lain. Ento tanda yang dikehendaki buruk. Kita ini termasuk yang mana? Boleh sampean kabi ketika pasde kasarana orang harus curiga. Tapi curiga ada benika orang lain. Curiga kabadan kadi. Mun boleh sampean kabi pasde ngawe salahna orang lain, ento kudu curiga. Curiga kabadan kadi berarti mun pasde ngawe salahna orang lain ento dikendaki dikendaki jelek. Nyaman kita nyaman pengajian nah. Tak nyaman nggih, pedis, paek. Tapi paek aja jamu. Mula mari enum dadi sehat. Manakala beda seseorang pasti ngawes ka orang lain tentang kejahat. Tapi keburukan berarti untuk orang yang dikehendaki buruk oleh Allah. Seseorang yang pandai-pandai membaca diri, mengoreksi diri, cacat kadiri esare, beden kadiri cacana. Nyamana wa yubsirhu uyuba nafsihi wa yubsirhu lan aweh weruh sapa Allah ing kawula uyuba nafsihi ing pira-pira cacate awak dhewe ne kawula. Itu tanda yang ketiga, seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah pasde kalwen kesalahana badan kadiri. Muga-muga termasuk boleh sampean kabi dikehendaki baik oleh Allah. Kemudian seterusnya sifat si mulia qani'an. Qani'an adalah neriman. Neriman adalah barang sedikit diterima kawan syukur, tak ngongoan, tak serakah, tak rakus. Qani'an ini dari mana? Qani'an ini adalah belajar nrimo ing pandum, biarpun sedikit disyukuri, apalagi banyak lebih harus disyukuri. Seseorang yang pandai bersyukur berarti dia orang yang beriman. Seseorang yang pandai bersyukur berarti itu orang mukmin. Moga-moga termasuk boleh sampean kabi. Nah, berarti seseorang yang qanaah, ento atina tenang, atina tentram, atina damai. Sebab napa? Nerimo ing pandum. Tapi ento malarat. Malah kaprana orang banyak-banyana orang lebur saya banyak, lebur saya perang-perang. Kaprana orang. Tapi belum tentu saya banyak cukup, belum tentu saya banyak saperang-perang cukup. Terkadang sakubi sedikit bisa mencukupi, bisa dibagi rata sakubi, bisa diatur. Bisa diatur. Terpulang mengatur. Berarti bisa diatur segalanya. Mun etoro pangatero nyamana pangatero. Selama menosauli, selama bernaf sianya ma pangatero ento suwung batesna. Selalu entolah wajar. Ento memang nalurina menosa kaprahna, naluri sifatna selalu orang. Mun selalu kurang untuk selalu menghiasi, selalu menghantui, mbok mas tenanga, selalu kurang. Tak elok sedeng, kurang terus. Qani'an. Minha saking donya munfikon.
Munfikon tur kang nafkahake, kang belanjaake, nyedekahake, nyodakohake. Sifatnya orang mukmin itu adalah munfikon, menafkahkan yang lebih dari hartanya. Bodo makolah. Anfik mimma fadula mimma lika wa amsik bima fadula min kalamika. Anfik bima fadula mimma lika wa amsik mimma fadula min kalamika. Ini kalimat indah ini. Pepatah indah. Anfik bima fadula mimma lika wa amsik mimma fadula min kalamika. Untuk tata krama orang beriman, belanjakan, nafkahkan, sumbangkan apa yang lebih dari hartamu. Kekang, kendalikan, empet yang lebih dari omonganmu. Mun benda dunia saya lebih, bahkan kau reng. Tapi mun pandir saya lebih, omongan saya lebih, simpen. Kaprana orang boleh. Pandirna sampai perang-perang. Dunia naik kaiman nih. Entah saya lumrah, entah saya kaprah. Tunggalnya mula musyawarah ya. Mula musyawarah mak tekan rame dulu. Tak sumbut kalau rame. Tak sumbut kalau rame nah. Hendaklah musyawarah ento sing ngusul sumbut. Bongal ngusul, bongal badani cak nang Jawa. Sebab ento setong kampung tuh terkadang beda mula orang musyawarah ento anggota musyawarah siap. Saya ngusul lah, nanti itu kocek dalam itu. Ngusul, sumber saya ngusul. Bongal ngusul, bongal noroke. Nah, itu yang mana bisa ditiru, bisa sumbut usulannya. Entonya mana angfik bima fadula mimali, belanjakan, sumbangkan, nafkahkan apa yang lebih dari hartamu. Empet kekang, kendalikan yang lebih dari omonganmu. Indah keindahan toh. Indah, manfaatnya bisa dirasakan, maslahannya bisa dirasakan. Apa sebab ento memang tata kramana orang beriman. Anfik bima fadula mimma lika wa amsik mimma fadula min kalamika. Anfik nafkahno sapa sira bima kelawan barang mimma lika saking bondo sira wa amsik lan ngekero sira mimma saking barang saking perkara min kalamika saking omongan saking guneman sira. Coba kita ingat yang satu ini. Apa yang lebih dari harta kita sumbangkan. Apa yang lebih dari omongan kita simpen, tak kade pak keluar. Pun tak perlu. Mak mare rame. Nah, untuk tata krama orang beriman, saya lebih dari hartana disodakokan, yang lebih dari omongannya tak kade pak keluar. Empet aja balik. Pandina sa perang-perang tada buktena. Naudzubillah. Nah, tuh. Nasihan turkang mituturi. Untuk sifatnya orang mukmin boleh. Nasihan turkang mituturi li ibadillahi maring pira-pira kawulane Allah. Ta'ala mahalur sapa Allah. Termasuk sifat orang beriman adalah memberi pesan, berwasiat, memberi pitutur, mituturi.
Pitutur itu ada untuk badan kadiri. Karena dawuhna Kanjeng Nabi, ibda binafsika, tsumma biman ta'ulu. Ibda ngawitono sira binafsika kelawan awak sira, tsumma biman mongkon kelawan wong ta'ulu kang dadi keluarga batih sira. Kalau kita berdakwah, kalau kita mengajak orang mulai dari diri sendiri. Lingkungan intern keluarga, kemudian tetangga, kemudian masyarakat, kemudian khalayak umum. Begitu prosedurnya si berhasil. Apa kata orang Jawa? Tepo sariro. Apa tepo sariro? Tepo tepak sariro awak. Ma bener awak lu. Segita nang amale yo. Anto cak orang Jawa. Ing ngarsa sung tulodo. Di depan menjadi teladan. Yang menjadi tokoh benar-benar bertanggung jawab. Yang ditokohkan harus siap menjadi cermin. Yang dianggap tokoh harus siap menjadi nyamana uswah. Bisa ditiru, bisa dicontoh, bisa diikuti. Inilah sifatnya orang beri nasihan, memberi nasihat kepada hamba-hambanya Allah untuk diajak baik, musfikon alaihim, kasih sayang terhadap mereka, tidak kasar, tidak bengis, tama seseloreng, tama pegeloreng, pandina ramah, pandina santun, pandina sopan. Kita ingat Jumat yang lalu segi burung mare untuk khutbahna sana menit. Non, rata-ratanya 7 menit, hanya 7 menit. Apa yang diungkap di sana? Bahwa cerminan pribadi, kepribadian seseorang, karakter seseorang itu cerminan adalah athar natijah sembahyang. Berarti parangena orang mu'min mau beli sampean kabeh. Entah ya, karena apa ya? Antara muamalah dengan ibadah itu saling mempengaruhi. Mulai ibadahnya tepat, ibadah salat tepat, otomatis untuk lakonnya tepat. Surat Al-Ankabut ayat 40. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi wallahu ya'lamu matas. Itu sudah jelas. Tak kira kaliru ayat. Tak kira salah Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebaliknya, mula muamalah tak genah, berma sembahyang saya tepaah. Mula muamalah tak genah murma sembahyang saya tepaah. Sebab nabe mula muamalah tak genah, ento otomatis mulai Allahu Akbar. Segala aktivitas di luar sholat berdatangan memenuhi alam pikirannya. Engak kaseta untuk mainannya lalakon di luar sholat. Nggih kira-kira. Itu memang mentu bener. Antara muamalah dan ibadah itu saling mula ibadahnya tepat, ento otomatis lakonnya bener. Mula muamalah tak tepat ya merma sembayangna. Engak kakisahna orang sogih si menem dunyana zaman Imam Hanafi. Bodoh orang sogih banyak dunyana. Tapi bakhil, medit kikir. Dari bakhil meditna dunyana sapirang-pirang, masna sapirang-pirang, interna sapirang-pirang, permatana sapirang-pirang. Karena bakhil. Ekai mani sampai keluargana tak boleh tahu. Papolong, kumpul gelang-gelangna, kalung-kalung, seluk-selukna, sampai kempol. Sampai kempol, benem. Saya angkat. Takut katawi keluargana.
Nyari kaduka-duka ka kebun-kebun ngorok joblang. Mari ngorok joblang, mas-masana intan menana benem. Selang beberapa lama, cek kalau pai tak itu torae. Kalau pai tak tengere, dunya saperang-perang gelas-gelas kalung-kalung cincin emas permata. Benem. Budi-budina karena kelopae tak pasangi teturaan kelopae. Baru kira-kira. Sekae mane-mani dunyana hartana emas intan permata sakempol benem kelopae. Dari eman nakadunyana budi-budina asowan ka Imam Hanafi. Nyato petunjuk supaya nasihati amal-amal napi sebisa tadopak boleh dunia sekalupai senyabeah. Singkatna orang ning gelek, orang sore sugih sebagai yang gelek. Ka Imam Hanafi sura bulu, sura sembahyang. Begitu sembahyang, nah begitu sembahyang, ya memang tujuan nasihat sowan memang terus tado patunya, terus tado patunya. Begitu sembahyang, nyamana setan, nyamana iblis. Begitu sembahyang, langsung ingat, oh Ihsan. Ini langsung pamanjur sembahyang. Gelis. Cuma memang saya sembahyang bener-bener sembahyang ibadah, sembahyang terudun, sembahyang terudunya, terus adunya. Pamanjur sembahyang. Entahlah gambaran lalakon to nggih. Muamalah ento mempengaruhi ento contohna. Salat engak kadunya. Cuma memang tujuannya sholat dunya. Nah, itu contoh nih, lah, borong mas sembahyang nomor sampean kabeh. Non? Kurang lebih. Mari kita belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama. Nggih, pentingna orang ngaji, pentingna nyari ilmu sehingga lakon sing kurang tepak kau ningi, sila tepak diistiqomahkan, sing kurang tepak diistighfari. Waktu nala lebih, insyaallah dilanjutkan di lain kesempatan. Panapak kan lu Rahiman bihim amiron bil ma'ruf nahiyan 'anil munkari musari'an fil khairati mulaziman lil ibadati dalan 'alal khairi da'iyan ilal huda. Panapak kasih ngemani gelak ya. Rahiman amiron bil ma'ruf. Termasuk sifat orang mukmin adalah selalu mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Untuk diajak menghindari menjauhi yang mungkar. Nape ma'ruf nape mungkar. Nah, ento si kudu kaya ini. Al ma'rufu kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal aklah. Al ma'rufu kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal aklah. Wa kullu ma khalafa dzalika fahuwa mungkarun. Setiap apa saja yang muwafaqah sesuai kitab Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan akal sempurna, itulah ma'ruf. Sesuatu yang menyalahi kitab, menyalahi sunnah, menyalahi akal normal, itulah mungkar. Berarti untuk mengetahui ma'ruf, kitab, sunnah, akal. Untuk mengetahui mungkar, kitab, sunnah, akal. Berarti 3 ini barometernya. Barometer ma'ruf dan mungkar adalah kitab, sunnah, akal. Kenapa kok akal? Apa gunanya Quran kalau tidak ada akal? Apa gunanya sunnah kalau tidak ada
Dan akal inilah yang tidak dapat pisah dari etika dan agama. Suatu ketika malaikat Jibril diperintahkan turun untuk membawa misi kepada Nabi Adam supaya Adam memilih salah satu 3 perkara. Ad-din, al-aqlu, al-haya'u. Yang dibawa oleh malaikat Jibril ad-din, al-aqlu, al-haya'u. Agama, akal, sifat malu. Nabi Adam memilih akal. Setelah Nabi Adam memilih akal, apa kata malaikat Jibril kepada agama dan haya? Wahai agama dan haya, kembalilah kamu berdua, karena kamu berdua tidak dipilih oleh Adam. Apa jawab mereka berdua? Wahai malaikat Jibril, kami berdua tak akan dapat pisah daripada akal. Nah, itu berarti gambaran iktibar bahwa akal ini yang normal, di dalamnya yang menyertai adalah agama dan etika. Agama, etika, akal ini utuh, tritunggal, tidak dapat pisah. Karena apa? Buktinya ya ini. Ketika Adam memilih akal, al-haya dengan adil disuruh kembali tidak mau. Apa jawab mereka berdua? Wahai malaikat Jibril, kami berdua tidak akan dapat pisah daripada akal. Berarti akal itu yang sempurna, yang menjadi unsur setianya adalah agama dan etika. Itulah akal. Berarti akal yang sempurna mesti beretika, mesti beragama. Dan karena agama ini harus berbuah etika. Dan etika ini dimiliki oleh akal, dan agama juga dimiliki oleh akal. Kenapa wajib sembahyang orang loda? Berarti tidak berakal, ya tidak wajib. Berarti orang yang berakal itu di dalamnya sudah otomatis agama dan etika, tata krama. Dan diklik selangat sambarkan adalah nape ma'ruf, nape mungkar. Barometerna Alkitab, as-sunnah, akal. Al-ma'rufu kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal aqla wa kullu ma khalafa dzalika fa huwa munkarun. Setiap sesuatu yang muwafaqah, yang sesuai dengan kitab, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan akal, itulah ma'ruf. Dan setiap sesuatu yang berlawanan, bertentangan dengan kitab, dengan sunnah, dengan akal, itulah mungkar. Mudah untuk mengetahui ma'ruf nape, mungkar nape, mudah. Mudah bagi saya bisa oning kitab, oning sunnah, andi akal sempur. Muga-muga mulai sampai kabeh tergolong termasuk. Alhamdulillah kawan ngaji nede bareng-bareng mulai sampai menyadari kelemahan kekurangan kita masing-masing. Aja biasa-biasa pasti kalawan salahna orang lain. Kalau kita pas jaga orang lain tentang kejelekannya, berarti kita dikendaki buruk. Tapi kalau kita pandai mawas diri, pandai maca badan kadiri, itu tandanya dikendaki baik. Alhamdulillah. Namusari'an fil khairati, yang bergegas, yang semangat, yang antusias untuk menuju kepada khairat, berpacu, berlomba fil khair, dalam kebaikan. Moga-moga mulai sampean kabeh selalu akas, selalu semangat untuk nambah kebagusan. Nanti malam Senin, nedeh bareng-bareng. Nanti jamaahna sholawatan untuk ngisi praacara. Malam Senin Isra Mi'raj. Moga-moga paling sehat kabeh bisa menghadiri peringatan Isra Mi'raj malam Senin. Tuh, ngajak kepada kebaikan. Kemudian mulaziman lil ibadat, senantiasa menjaga waktu, memelihara waktu, karena setiap waktu itu ada kewajiban menunaikan ibadah. Inna likulli waqtin ibadah, bahwasanya setiap waktu itu ada hanya waktu, yakni menunaikan ibadah.
dalan alal khairi, senantiasa memberi petunjuk, mengajak, menuntun kepada orang kepada kebaikan. Da'iyan ilal huda, yang mengajak kepada hidayah, yang mengajak kepada petunjuk, yang mengajak kepada iman. Inilah sifat yang terpuji, sifat yang luhur setiap orang yang beriman. Moga-moga termasuk boleh sampean kabdi. Amin. Hadanallahu wa iyyakum sawasabil wallahu ala ma naqul wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.